Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Muhammad ditolong laba-laba dan burung merpati di Gua Zur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah berikut ini dari Nabi Muhammad yang ditolong oleh laba-laba dan burung merpati di Gua Zur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saat dalam perjalanan hijrah menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW pernah ditolong laba-laba dan burung merpati di Gua Zur. Beliau bersembunyi di dalam gua bersama sahabat yang menemaninya berhijrah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai perlawanan yang keji dari kaum kafir Quraisy yang saat itu berada di zaman jahiliyah. Pada masa kenabiannya sempat terjadi beberapa perang besar dalam menegakkan agama Islam. Mengutip dari buku Kisah Teladan Inspiratif 25 Nabi dan Rasul karya Anita Sari, dikisahkan bahwa suatu ketika kondisi di Makkah dirasa sudah tidak aman bagi umat Islam. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Mulanya beliau berangkat secara diam-diam ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW pernah bersembunyi di dalam gua Zur dari kejaran kaum musyrikin Makkah. Di tempat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menempatkan laba-laba dan burung merpati di Gua Zur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu singgah menuju Gua Zur. Setelah merasakan ada sosok yang mengintai keduanya, disitulah keduanya bersembunyi selama 3 malam. Dikisahkan dalam buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Munawar Khalil. Kala itu kaum musyrikin mengadakan rapat untuk merundingkan cara menangkap Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu mengutus orang-orang yang dapat menjajaki bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak hanya itu, mereka juga mengadakan sayembara bahwa barang siapa dapat memancing kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai membawanya di muka mereka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Usai menemui bekas tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ahli pencari jejak tapak kaki itu, mengikutinya. Sesampainya di Gua Sur, tiba-tiba bekas tapak itu berhenti dan terputus, sehingga mereka pun kebingungan harus kemana selanjutnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Gua Sur, seketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh laba-laba yang berjumlah ribuan membuat sarang di muka gua, serta menyuruh burung-burung merpati liar supaya bersarang dan bertelur di tempat tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena itulah di depan pintu Gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba, di atasnya serta telur merpati di bawahnya. Orang-orang pencari jejak itu pun berselisih satu sama lain. Mereka berpikir, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua itu, mestinya banyak telur burung merpati yang pecah dan pasti sarang laba-laba itu hancur. Padahal terlihat tidak satu pun telur yang pecah dan sarang laba-laba itu masih penuh di muka gua. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti kebesarannya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kita perlu mencoba masuk bersama-sama. Ayo, cobalah." Kemudian Umayyah bin Khal membalasnya, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentu sarang laba-laba itu telah luluh, bukan?" Ya, betul. Kalau di dalam gua itu tidak ada binatang liar dan buas atau ular berbisa, kalaupun ada, tentu akan mencelakakan kamu, bukan? Akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa serta hati penuh sesal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam gua tak sedikit pun merasa cemas maupun takut kepada mereka, sebab beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu mengangkatkan kepalanya ke atas dan melihat orang-orang yang sedang di atas gua. Ia pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oh, jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera melihat kita ada di sini, bukan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau. Nabi Muhammad SAW begitu yakin bahwa di perjalanan dakwanya menuju Madinah, dia bukan hanya sendiri ataupun berdua, melainkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi dia dimanapun berada dalam menjalankan dakwanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tetapi sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Selamanya Ia akan melindungi kita. Adapun jika mereka nanti masuk ke dalam gua, ini dengan jalan melalui pintu gua itu. Nanti kita melepaskan diri melalui ini. Kemudian Nabi menunjukkan jarinya ke sebelah belakang. Padahal sebelah belakang gua itu aslinya tidak terpintu atau tidak tertutup. Tetapi setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu menoleh ke belakang, ia melihat di belakang gua itu ada pintu lebar yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari musuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ia pun menjadi penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi perlindungan dan memberi pertolongan kepadanya. Singkat cerita, akhirnya para pengepung dan pencari jejak itu pun bubar dan pergi dari tempat tersebut untuk kembali ke Mekah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu saat bersembunyi di Gua Sur. Demikianlah kisah singkat cerita tentang Nabi Muhammad yang ditolong laba-laba dan burung merpati di Gua Sur. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini kita bisa mengambil hikmahnya dan memetik kebaikan. Bahwa yakinlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh keyakinan, insya Allah dengan jalan Allah semua akan dibantu ataupun diberi pertolongan oleh Allah SWT. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah Islam selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan update dan notifikasi pada saat saya mengupload sebuah kisah Nabi dan kisah-kisah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.